Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang di pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin saya izin share screen. Ya, sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, kita akan mulai, yaitu materinya. Saya akan berbagi praktik baik terkait budaya positif. Sebagai seorang guru, terutama seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu terdiri atas beberapa poin. Yang pertama, adanya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu ada 5 materi yang akan kita pelajari atau saya bagikan dalam sesi daring ini. Semoga Bapak Ibu guru bisa mengikuti dengan baik. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebijakan. Disiplin positif juga menciptakan disiplin diri, menciptakan disiplin diri siswa, tindakan. Nah, dari disiplin diri tersebut dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, dan pujian. Jadi, disiplin positif itu adalah penerapan budaya yang baik. Namun, penerapan tersebut harus berdasarkan atau bersumber dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena hadiah atau bukan karena dia takut hukuman ataupun yang lain. Jadi murni dari dalam diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini problematikanya. Jadi biasanya siswa-siswa kita itu masih mereka menerapkan disiplin itu masih karena embel-embel. Maksudnya seperti apa? Jadi mereka melakukan hal yang baik, kemudian menaati peraturan itu masih karena menghindari hukuman ataupun biar Bapak Ibu guru tidak marah, kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, masih seperti itu. Nah, ketika murid kita masih seperti itu, masih karena hal tertentu, masih karena dua hal itu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih masuk kategori motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Artinya si anak itu karena sesuatu. Seperti itu. Nah, bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju tentunya adalah motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa. Nah, biasanya motivasi ini muncul karena anak ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya mereka sudah punya keyakinan di dalam diri mereka, sehingga itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kemudian dalam hal ini ketika siswa sudah mempunyai motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, maka kita sebagai seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebih. Ternyata bukan hanya hukuman saja yang bisa menghambat motivasi atau perkembangan dari siswa. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan ataupun hadiah yang sifatnya berlebih, itu justru akan merusak motivasi internal dari diri anak kita masing-masing. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Dan sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Biasanya nih, kita bisa introspeksi bersama-sama. Biasanya kita itu berada di posisi kontrol yang mana sih? Apakah kita sudah ideal atau belum sebagai seorang guru? Nah, kita bisa lihat dari cara kita mengajar, cara kita mengatasi masalah pada siswa. Nah, itu kita akan terlihat. Nah, posisi-posisi tersebut dapat dilihat dalam tabel di layar, Bapak Ibu. Ketika motivasi eksternal, siswa memiliki motivasi eksternal, itu artinya apa? Seorang guru sedang menciptakan identitas yang gagal. Maksudnya gagal apa? Artinya anak itu, kita tidak bisa membangun anak itu menjadi pribadi yang sukses atau menciptakan identitas berhasil pada anak. Nah, tentu saja itu karena motivasi eksternal, sesuatu yang menyebabkan anak itu tertib dan lain-lain. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ada apa, begitu. Beda dengan motivasi intrinsik yang akan menciptakan identitas berhasil ataupun sukses. Nah, perilaku kontrol itu ada perilaku kontrol positif dan negatif. Nah, perilaku kontrol negatif itu kita sebagai seorang guru memegang posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ketika kita menjadi penghukum, maka
Ini ada guru berbuat dan guru berkata. Guru berbuat ketika kita menghukum itu kita menghardik, mengolok-ngolok, menunjuk-nunjuk, bahkan menghakimi ataupun menyakiti siswa, baik itu dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Begitu. Nah, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pukul kamu, saya akan jewer kamu, saya akan suruh kamu mencuci kamar mandi. Nah, itu adalah contoh perkataan atau pernyataan yang biasa dilontarkan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya seperti apa? Ketika kita sebagai penghukum, maka kita biasa membentak, menciptakan anak sebagai pendendam, kemudian pemberontak, dan dia yang selalu menyalahkan orang lain. Begitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah itu biasanya menciptakan anak atau membuat anak merasa rendah diri. Mereka akan berkecil hati, merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, biasanya guru itu akan menciptakan atau menunjukkan kekecewaannya yang mendalam terhadap siswa tersebut. Kata-katanya biasanya, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu adalah contoh dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Hasilnya seperti apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, menghindari. Nah, seperti itu. Maka perilaku kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah itu sebisa mungkin kita menghindari. Walaupun terkadang kita terlepas. Apa anak tidak terlambat, kita cubit. Nah, itu harus kita hindari Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Seperti apa sebagai teman? Itu guru akan seolah-olah itu melindungi siswa kita, ya. Membuatkan aksen-aksen untuk murid-muridnya. Maksudnya begini. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan guru dalam posisi kontrol sebagai teman itu biasanya, ayolah kamu lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, begitu. Kalau tidak, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan, bantu selesaikan, nah, bantu bicara dengan bapak ibu guru ini, dan sebagainya. Jadi guru itu ikut dalam penyelesaian masalah murid. Begitu. Nah, hasilnya seperti apa? Siswa akan ketergantungan. Siswa akan selalu bergantung pada kita, dan mereka akan seolah-olah tumpul atau tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini juga kurang baik, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru akan menghitung dan mengukur seberapa besar kesalahan dari siswa. Begitu. Jadi kita tugasnya mengamati. Kemudian biasanya kalau sebagai pemantau itu akan muncul apa peraturannya. Jadi kita menanyakan peraturannya, kemudian menanyakan konsekuensinya kepada siswa, begitu. Tanpa kita memberikan solusi. Begitu. Jadi kita menanyakan konsekuensinya seperti apa, begitu. Biasanya kan murid sudah tahu ketika dia terlambat, maka harus seperti apa begitu. Kemudian hasilnya yaitu menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini juga sedikit berbahaya ketika tidak diawasi, kita bagaimana? Nah, ada siswa yang memang sudah jalan dengan baik, diawasi maupun tidak diawasi, tapi masih banyak juga yang tertibnya hanya kalau ada Bapak Ibu saja. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang harus dimiliki Bapak Ibu guru. Nah, dalam hal ini, dalam posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menanyakan kesalahannya seperti apa, kemudian apa konsekuensinya dari perbuatannya. Jadi murid diberikan pilihan atau diberikan keleluasaan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Biasanya apa yang kita yakini anak-anak? Nah, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu adalah contoh dari guru sebagai manajer. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter siswa. Disinilah yang akan menciptakan atau menciptakan identitas sukses pada seorang siswa atau seorang murid. Ini, posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi, guru ketika kita menjadi manajer, sebagai manajer, maka guru akan berbuat sesuatu dengan murid. Guru akan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong murid menciptakan identitas positif yang berhasil pada dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi, keyakinan sekolah itu tidak serta-merta ada, Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau sekolah itu kita ciptakan, kita sepakati bersama dengan murid, adanya guru dan adanya murid. Dan itu kita sepakati untuk kita jalankan bersama, untuk kita yakini bersama. Biasanya keyakinan kelas itu kalimatnya sederhana, mudah dipahami, mudah diingat, jadi tidak berbelit-belit. Dan selalu bersifat positif tentunya. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, mungkin ini banyak Bapak Ibu guru yang baru dengar segitiga restitusi. Maaf. Jadi, segitiga restitusi itu adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi bentuknya segitiga seperti itu. Di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi tersebut, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, contohnya tidak ada PR, jadi menstabilkan identitas itu kita tanya dulu. Kita tanya kenapa dia tidak mengerjakan PR, alasannya seperti apa. Baru kita kasih penguatan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan anak-anak, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan itu seperti apa? Contohnya, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Begitu. Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Nah, biasanya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang seperti apa yang kamu langgar? Keyakinan seperti apa yang harusnya kamu
jalankan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu itu ilmu atau beberapa hal yang dapat saya sampaikan yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Oke, selamat sore anak-anakku semua. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, syukur semuanya sehat-sehat, jaga kesehatan selalu di cuaca yang panas ini. Mohon kalau sudah jawab langsung di-mute kembali ya. Baik Bu. Oke, Mario, bisa tolong di-mute dulu? Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu via daring ini, kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Jadi sebelumnya sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah pernah? Oke, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Oke, cuman di kelas kita belum pernah membuat keyakinan kelas ya. Nah, di sini mungkin sebelumnya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Bisa raise hand kalau tahu. Oke, tolong Mario dengan Catherine bisa di-mute dulu. Oke, nah mungkin informasi untuk kalian, keyakinan kelas itu suatu pernyataan atau kesepakatan yang kita guru dengan siswa sepakati bersama-sama untuk kita laksanakan bersama-sama, begitu. Jadi kalau keyakinan kelas itu karena nantinya akan kita berperilaku, kita tingkah laku akan mengacu pada keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu dibentuk dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mudah diingat, begitu, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terutama di sekolah ataupun di dalam kelas, ya. Nah, nanti sistemnya begini, Ibu akan bagikan Jamboard. Ya, nanti kalian bisa klik link yang Ibu bagikan, kemudian kalian akan mengusulkan kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa yang kalian harapkan. Nanti kita akan ambil beberapa yang akan kita sepakati bersama dan itulah yang akan kita jadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Paham? Nah, tentu saja keyakinan kelas itu hal yang positif, ya, yang akan mengatur kita jalannya itu mau kemana, begitu. Oke? Nah, di sini Ibu ada bagikan link, silahkan di kolom chat, kalian bisa klik, kemudian nanti akan muncul Jamboard. Nih, Ibu akan share ya. Sudah bisa terlihat di layar kalian masing-masing? Sudah bisa terlihat yang Ibu bagikan? Oke. Nah, nanti cara isinya kalian akan seperti ini. Kalian masuk di Jamboard, klik linknya tadi, kemudian kalian bisa pilih sticky note. Nah, sticky note ini kamu bisa klik seperti ini, kemudian muncul. Ya toh? Kelihatan di layar?
Oke. Kelihatan, Bu. Ya, kita lanjut. Kita bisa pilih. Misal Rizky mau pilih warna kuning, kita klik kuning, kemudian tulis dulu yang pertama adalah nama kamu, ya. Misal Ibu Nadif, maka Ibu akan tulis Nadif seperti itu. Ya. Akan tulis Nadif, terus kemudian di sini akan Ibu tuliskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang Ibu usulkan, begitu. Ya. Apa? Itu terserah dari kalian, isi. Oke? Sudah bisa dipahami? Kemudian klik save. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan muncul. Oke? Boleh, silahkan bisa dimulai untuk pengusulan keyakinan kesepakatan kelasnya. Yuk. Sudah bisa masuk? Teresia, bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Ibu. Oke. Ya, di sini sudah Diva sudah mulai masuk, ya. Bagus. Silahkan ketikkan keyakinan kelas yang menurut kamu harus ada. Boleh apa saja, yang penting sifatnya positif. Ya, bagus. Ini sudah ada yang masuk beberapa. Virgin. Nah, Virginia, datang tepat waktu dan selalu aktif dalam kelas. Oke. Chelsea, mengerjakan PR di rumah dan bukan di sekolah. Oke, bagus. Ini kebiasaan kalian toh? Terus Rizky. Ya, Rizky, kesepakatan keyakinan kelasnya Rizky. Baru tulis namanya Rizky saja. Terus Diva, menjaga kebersihan kelas. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa menuliskan. Oke, Mario, berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke. Ya, yang lain? Rizky, bekerja sama dalam menjaga ketertiban kelas. Oke, mantap. Kerin, saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Oke, di sini kita sudah beberapa sudah dapat. Dika, jangan makan saat jam pelajaran. Oke, kita akan membuat keyakinan kelasnya, ya. Seperti ini, sudah ada beberapa opsi. Kira-kira menurut kalian kita mau sepakat yang mana? Oke. Menjaga kebersihan kelas. Kira-kira apakah ini bisa disepakati? Bisa, Ibu. Yang lain? Oke. Kita tarik ke bawah, ya. Terus kemudian Bisa, Ibu.
bekerja sama dalam menjaga ketertiban kelas. Kira-kira? Bisa, Ibu. Oke, Bisa. sepakat ya. Bisa, Ibu. Terus, Tinggal stop. mengerjakan PR di rumah dan bukan di sekolah. Ini bagus ya, Chelsea punya usulan. Hanya coba kita bisa perhatikan, apakah mengerjakan PR ini sudah bisa masuk di menjaga ketertiban kelas? Masuk. Masuk atau tidak? Masuk. Kalau masuk, berarti kita ambil salah satu ya. Ya, berarti kita ambil yang menjaga ketertiban kelas. Kemudian, datang tepat waktu dan selalu aktif di dalam kelas. Bisa kita bungkus? Bisa. Oke. Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Terus berdoa sebelum mulai pembelajaran. Oke? Ini harus ya. Kalau berdoa itu harus. Mungkin di sini nanti kita bisa tambahkan apa? Berdoa sebelum mulai pelajaran. Ya, oke. Kita bisa tambahkan berdoa sebelum mulai dan sesudah pembelajaran. Oke, terus jangan makan saat jam pelajaran. Kira-kira sudah ada belum? Kira-kira masuk di mana ini? Di bekerja sama dalam menjaga ketertiban kelas. Oke, terus saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Oke, bagus ini ya. Oke, jadi kita sudah dapat 5 keyakinan kelas yang kita sudah bahas bersama. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga, ada datang tepat waktu dan selalu aktif dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada saling peduli dan membantu satu sama lain. Oke, kita sudah punya 5 keyakinan kelas ya. 5 keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas ini kira-kira Chelsea raise hand, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan ya. Jadi tidak hanya membuat saja, tapi kita harus menjalankan keyakinan kelas. Oke. Oke, keyakinan kelas. Ya. Oke, ingat keyakinan kelas kita sama-sama sepakati untuk menjalankan agar terciptanya disiplin atau budaya positif di kelas ya.
Nah, maka setiap tindakan kalian, setiap perilaku kalian, kita harus selalu mengingat dan mengacu pada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Oke? Ada pertanyaan? Oke, Bu. Oke, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini hanya itu saja. Kita akan lanjutkan pertemuan depan. Sehat selalu, selalu jaga semangatnya, dan apa? Selalu belajar. Ya, jaga kesehatan ya. Oke? Ya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Bu.